Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 831. Ketika pria berjas itu melihat beberapa orang menyerangnya, dia dengan enggan melirik ke arah serigala salju yang jatuh, lalu berbalik dan berlari ke dalam hutan salju yang luas. Sial, jika kamu berlari cepat, jika aku ingin menangkapmu, aku harus melepaskan kulitmu. Melihat pria berjas itu melarikan diri, Cheng Kun meludah dengan keras. Aduh, Suelang tersungkur di kaki David, menatap David dengan mata memohon, seolah memohon David untuk tidak membunuhnya. David dan serigala salju saling memandang, dan ada sedikit rasa tak tertahankan di hati mereka. Meskipun serigala salju ini adalah binatang buas, ternyata serigala salju ini sudah memilikinya. Memiliki pikiran, dapat memahami perkataan orang, dan dapat berpikir sendiri. Serigala salju yang besar, pil binatang pasti sangat berharga. Cheng Kun datang saat ini, melambaikan pisau di tangannya, mengatakan bahwa dia akan menebang. Suelang terluka parah saat ini, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan tidak dapat melarikan diri. Tepat ketika David ragu apakah akan menyelamatkan serigala salju atau tidak, dengan tiba-tiba ding, pisau Cheng Kun terhalang. Cheng Kun, serigala salju ini bukan dari keluargamu. Apakah kamu ingin menelan pil binatang itu sendirian? Adalah Suan Yuan Kai yang memblokir pisau Cheng Kun. Wajah Cheng Kun marah. Suan Yuan Kai, apa yang kamu inginkan? Siapapun, membunuh serigala salju ini. Siapapun yang membunuh pil binatang itu. Sekarang serigala salju ini telah menjadi daging di talenan. Tanpa kemampuan untuk melawan, siapapun dapat membunuhnya dengan satu pisau. Menurut kata-katamu, apakah aku membunuh serigala salju ini dengan satu pedang sekarang? Pil binatang itu adalah saya dari. Suan Yuan Kai memanfaatkan celah dalam pidatonya, dan tiba-tiba menikam serigala salju yang tergeletak di tanah dengan pedang. Suan Yuan Kai, kamu penjahat tercela. Melihat ini, Cheng Kun buru-buru mengayunkan pedangnya ke arah Suan Yuan Kai, memaksa Suan Yuan Kai menarik pedangnya. Untuk sementara waktu, Cheng Kun dan Suan Yuan Kai bertarung bersama, dan orang-orang yang mereka bawa semuanya terkepung dalam sekejap, menyiapkan pertempuran satu persatu. Kakak Kun, Kakak Kai, jangan berkelahi dengan kalian berdua. Jika kamu membunuhku demi serigala sekarang, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Maka kultivator jahat tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Zhao Chuang melihat keduanya berkelahi, jadi dia berlari untuk membujuk mereka. Mendengar Zhao Chuang menyebut Xie Xiu, Cheng Kun dan Suan Yuan Kai segera berpisah setelah saling meninju. Jika keduanya benar-benar bertarung, mereka pasti akan terbunuh atau terluka, sehingga kultivator jahat akan memanfaatkannya. Suan Yuan Kai, jangan berpikir bahwa saya takut padamu. Saya hanya tidak ingin kultivator jahat itu datang ke nelayan untuk mendapatkan keuntungan. Saat aku meninggalkan Pulau Suolong, aku akan bersaing denganmu, kata Cheng Kun dengan arogan. Oke. Aku akan menemanimu sampai akhir. Suan Yuan Kai tidak menunjukkan kelemahan. Saudara Kun, Saudara Kai, pasti ada beberapa binatang yang jatuh. Anda tidak harus bertarung demi serigala salju. Masalah besarnya adalah pil binatang itu akan mendapat bagiannya. Jadi aku tidak menginginkannya. Aku akan memberikannya padamu. Ketika Zhao Chuang melihat kedua orang itu berhenti, dia buru-buru membujuk mereka lagi. Cheng Kun dan Suan Yuan Kai saling memandang dan mengangguk secara bersamaan. Waktu oke, Tuan Muda Cheng, Tuan Muda Suan Yuan.
Keluarga Qin kami datang lebih awal dari kalian semua. Bukankah pil binatang ini juga milik keluarga Qinku? Saat ini, Qin Xiaoxian melangkah maju dan bertanya, "Pergilah. Keluarga Qinmu benar-benar brengsek. Apakah kamu layak berbagi sesuatu bersama kami?" Cheng Kun sudah marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Tapi sekarang Qin Xiaoxian berinisiatif datang ke pintu. Cheng Kun hanya bisa memarahinya karena marah. Qin Xiaoxian dimarahi oleh Cheng Kun, seorang pemuda berusia awal 20-an, di usia muda. Tiba-tiba dia merasa sedikit kewalahan di wajahnya, tetapi hatinya marah dan tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Dengan kekuatannya saat ini dan sedikit orang yang dibawanya, tidak bisa menghadapi orang-orang di gerbang guntur sama sekali. Terlebih lagi, jika ada perkelahian, Zhao Chuang dari Wuying Villa pasti akan melakukannya. Bantuan dan Xuan Yuan Kai dari keluarga Xuan Yuan juga dapat mengambil tindakan. Bab 832. Pada saat itu, ketika keluarga Qin mengadakan pengepungan keluarga ketiga, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. "Oke, ayo, ayo." Qin Xiaoxian dipenuhi gigi. Wajahnya muram dan menakutkan, dan akhirnya berbalik dan membawa orang itu pergi. Kakak kedua, anak laki-laki diberi ini terlalu gila. Jika ini terus berlanjut, kami khawatir kami tidak akan bisa mendapatkan apapun di pulau itu, dan tidak ada cara untuk membalas dendam kakak laki-laki kami. Ketika Qin Xiaotian melihat saudara laki-lakinya yang kedua dimarahi dan melarikan diri, dia mau tidak mau mengeluh. Qin Xiaoxian tidak mengucapkan kata pun. Wajahnya sangat biru, dan tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Setelah mengingat beberapa saat, dia menyembunyikan gigi dan berkata, "Ayo pergi, ayo pergi. Temukan ketemu jahat itu. Selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada anak laki-laki berikan itu." Qin Xiaoxian juga menemukan bahwa pria berjas itu juga seorang seniman bela diri. Dan sekarang identitasnya ditemukan. Dia pasti akan bersembunyi. Jika pria berjas dapat ditemukan dan kedua belah pihak bersatu, kedua Wuzong di pihak mereka tidak perlu takut pada Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai. Meski ketiganya bersatu, mereka masih bisa bertarung. Kakak kedua, bekerja sama dengan Xie Xiu. Qin Xiaotian terkejut saat mendengarnya. Jika ini menyebar, keluarga Qin mereka akan bekerja sama dengan Xie Xiu. Takut mereka akan dimarahi seumur hidup. Pulau ini tidak berpenghuni. Tidak akan ada yang tahu. Menggunakan orang itu adalah masalah besar. Lakukan saja dia. Qin Xiaoxian memberi isyarat untuk membedakannya. Matanya penuh ketegasan. Di sisi lain, setelah Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai mencapai kesepakatan, mereka datang dengan membawa senjata, dan keduanya akan membunuh serigala salju bersama-sama. Namun setelah keduanya mengangkat senjata, David menghentikan mereka. "Dua, bisakah kamu memberiku serigala salju ini?" tanya Daud. "Kamu juga ingin berbagi pil binatang ini?" Cheng Kun berkata dengan heran. David menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mencari pil binatang. Saya sedang melihat serigala salju yang malang dan ingin menyelamatkan nyawanya." Melihat David sebenarnya ingin menyelamatkan Suelang, Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai tertawa terbahak-bahak. "Apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Bodhisattva Avalokitesvara yang menyelamatkan penderitaan. Serigala di salju ini hanyalah seekor binatang buas, namun dia tersedak. Menurutku anak Anda pembunuh, dan Anda pasti telah membunuh orang. Kamu bahkan membunuh orang, dan kamu masih memakan serigala." Cheng Kun mencibir. "Beberapa orang mungkin tidak lebih kuat dari serigala. Selama kalian berdua berjanji untuk tidak membunuh serigala salju ini, aku bisa bertukar sesuatu denganmu." David tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelamatkan Suelang. Dengan kekuatan David saat ini, tidak cukup untuk menghadapi serangan kedua keluarga tersebut. Harus diketahui bahwa di antara orang-orang yang dibawa oleh kedua keluarga tersebut,
Setiap keluarga memiliki wuzong, dan Xuan Yuankai masih merupakan salah satu keluarga besar. Kekuatan puncak master. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, David mungkin tidak akan bisa menang. Terlebih lagi, David ingin mempertahankan kekuatannya. Dia datang untuk mencari Long Jing. Jangan berkelahi. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Xuan Yuankai datang bertanya tertarik. David merenung sejenak, mengetahui bahwa keduanya adalah keluarga kaya, dan hal-hal biasa pasti tidak akan terlihat di mata mereka. Maka dia berkata, bagaimana kalau 2 pil pencuci pool? Saya akan menggunakan 2 pil bubur pencuci untuk serigala salju ini. Ringkasan pil pembersih. Cheng Kun dan Xuan Yuankai sama-sama terkejut, lalu mata mereka membelalak. Anda harus tahu bahwa mencuci pil sumsum adalah suatu keharusan bagi seorang pejuang untuk memasuki dunia budidaya abadi. Tidak semua orang bisa memasuki dunia budidaya abadi, dan tidak semua pendiri bisa mengembangkan yang abadi. Penting untuk membentuk kembali tubuh dengan pil pencuci sumsum untuk melihat apakah ia dapat merasakan energi spiritual langit dan bumi. Jika dapat merasakan energi spiritual langit dan bumi, maka Anda dapat menanamkan metode pikiran dan menyerap energi spiritual untuk digunakan sendiri. Meskipun pembuatan pil tidak sulit, sayangnya saat ini jumlah alkemis semakin sedikit. Belum lagi semakin sedikit alkemis yang mampu memahami pil, dan pil ini diperlukan untuk setiap keluarga kaya yang tersembunyi. Hal-hal yang menyebabkan kekurangan pasokan, sehingga akan tampak sangat berharga. Bab 833. Apakah kamu benar-benar meminum pilnya? Keluarkan dan tunjukkan pada kami. Jika Anda benar-benar memiliki pilnya, kami dapat memberi Anda suelang. Xuan Yuankai bertanya dengan tidak sabar. Saya tidak memilikinya sekarang. Tetapi ketika saya kembali, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. David berkata dengan tulus. Lumpuh, kamu bermain-main dengan kami. Ketika Cheng Kun yang panas mendengar ini, pisau di tangannya langsung menebas David. Melihat ini, Xiaoru di belakang David bergegas maju untuk memblokir pisau di Cheng. Tangan Kun. Saat ini, hanya kekuatan Xiaoru yang dapat membantu sekelompok David, sedangkan kekuatan Sonya dan Gulinger terlalu rendah. Zhao Chuang, yang berada di samping, melihat tindakan Xiaoru, dan segera melangkah maju untuk memblokir di tengah. Saudara Kun, jangan khawatir, dengarkan dia perlahan. Karena aku bilang aku akan menggunakan pil pencuci sumsum sebagai gantinya. Aku pasti akan memberimu pil pencuci sumsum ketika aku kembali. Saya adalah pemilik lembah dewa pengobatan. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? David berkata dengan wajah serius. Sama sekali tidak terlihat seperti lelucon. Master kedokteran lembah dewa. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa David, pada usianya, akan seperti itu. Penguasa lembah Yaoshen. Wah, kamu bahkan tidak bisa berbohong. Saya tahu itu Yao Shengu. Bagaimana Anda bisa menjadi pemilik Yao Shengu di usia Anda? Berbohong pada anak berusia 3 tahun. Cheng Kun jelas tidak mempercayainya. Saudara Chen tidak akan berbohong. Dia akan melakukan apa yang dia janjikan. Xiaoru memelototi Cheng Kun dan meraung. David adalah penyelamatnya. Dan Xiaoru tidak akan mengabaikan orang lain yang mengatakan bahwa David adalah pembohong. Saudara Kun, menurutku saudara Chen ini bukan pembohong. Percayalah padanya sekali saja. Ini masalah besar. Aku akan melindungimu dari Sadoles Villa. Jika dia tidak bisa mencuci pil sumsum untukmu setelah kembali, aku akan pergi dan mencarikan 2 untukmu. Melihat Xiaoru marah, Zhao Chuang tidak tahan. Jadi dia membantu David untuk berbicara. Zhao Chuang, menurutku anakmu terpesona oleh wanita, dan kamu menyebut saudara Chen sebagai fesuk. Tahukah kamu siapa anak ini? Anda berani memberi jaminan padanya? Cheng Kun memandang Zhao Chuang, tercengang. Saudara Kun, tidak peduli siapa itu. Bukankah itu hanya serigala salju?
Bahkan jika kamu mengeluarkan pil binatang itu tidak terlalu berharga. Dan pasti ada binatang lain di pulau ini. Kamu harus mengangkat tanganmu. Zhao Chuang memohon pada Cheng Kun dengan rendah hati. Melihat Zhao Chuang seperti itu, Cheng Kun akhirnya menghela nafas. Oke, aku melihat wajahmu. Aku yakin anak ini akan bertahan sebentar. Jika dia tidak mencuci sumsumnya setelah kembali, aku tidak bisa menyisihkan dia. Terima kasih, Kakak Kun. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia melihat Suan Yuan Kai. Saudara Kai, apa maksudmu? Cheng Kun setuju. Apalagi yang bisa saya katakan? Suan Yuan Kai tersenyum tak berdaya. Dan kemudian melanjutkan. Zhao Chuang, sudah kubilang padamu nak, jangan tulus. Atau kamu tidak tahu bagaimana kamu mati? Saudara Kai, saya punya ukuran sendiri. Terima kasih. Zhao Chuang membungkukkan tangannya ke arah Suan Yuan Kai. Cheng Kun dan Suan Yuan Kai membawa orang-orang itu pergi. Sementara Zhao Chuang memandang David dan berkata, Saudara Chen, sekarang Suelang milikmu. Saya harus mengatakan bahwa anak ini Zhao Chuang mungkin menderita penyakit sapi sosial B. Tidak peduli siapa David. Ketika dia melihat Xiaoru memanggil Saudara Chen, dia juga langsung menelepon. Namun, tindakan Zhao Chuang barusan benar-benar memberikan banyak niat baik kepada David. Meskipun orang ini fasih dan ceroboh, dia tidak punya niat buruk. Terima kasih. David mengikuti Zhao Chuang dan mengucapkan terima kasih. Saudara Chen, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Kamu adalah kakak laki-laki tertua Xiaoru, dan kakak laki-laki tertuaku. Ketika Zhao Chuang mengatakan ini, dia melirik ke arah Xiaoru, yang membuat Xiaoru tersipu, dan memalingkan muka darinya. Sonya dan Gulinger melihat ekspresi Xiaoru. Mereka tahu bahwa Xiaoru, seorang gadis dengan sedikit pengalaman, akan segera dibuat bingung dengan tindakan Zhao Chuang. Belum lagi Xiaoru. Bahkan mereka berdua pun akan pusing bertemu penguntit seperti itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bab 834. David berjongkok perlahan. Dengan lembut menenangkan perut Suelang yang menghitam dengan satu tangan. Dan kekuatan spiritual perlahan memasuki tubuh Suelang. Memaksa semua roh jahat di dalam tubuh keluar dari tubuh. Suelang terungkap tahu bahwa David sedang merawat dirinya sendiri. Jadi dia berbaring tak bergerak dan membiarkan David menyentuhnya. Segera, perut serigala salju berubah kembali menjadi seputih salju, dan perlahan mulai berdiri. Sambil mengguncang salju di tubuhnya, Suelang memandang David dengan mata bersyukur. Oh wow, Suelang mengangkat kepalanya dan meraung, seolah berterima kasih kepada David. Oke, tubuhmu baik-baik saja, kamu boleh pergi. Jangan sampai ketahuan lagi nanti. David menamparkan kepala Suelang dan berkata. Suelang merintih, lalu mengusap kaki David. Kamu tidak mau pergi? David bertanya dengan suara rendah, memandang Suelang seperti itu. Serigala salju mengangguk. Serigala salju ini sangat memahami sifat manusia, dan benar-benar dapat memahami kata-kata orang. Ketika Gulinger melihat David berbicara, Suelang dapat memahaminya, dan dia berkata dengan penuh semangat. Serigala salju ini sangat bagus, tapi ukurannya terlalu menakutkan. Jika diperkirakan akan hilang. Sonya memandangi serigala salju di depannya. Meski serigala salju tidak menunjukkan rasa permusuhan, Sonya tetap merasa sedikit takut. Serigala salju itu sepertinya memahami kata Sonya. Buru-buru lay dan mengusap tubuhnya di depan Sonya. Sama seperti anjing serigala kecil di rumah. Dia terus menggosokkan kepalanya ke kepala Sonya. Anak sapi. Sonya terkejut pada awalnya. Tetapi melihat Suelang berperilaku sangat baik, dia perlahan mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Rambut putih bersih Suelang sangat halus dan hangat di tangan. Semakin banyak Sonya menyentuhnya, semakin dia menyukainya. Dan akhirnya dia memeluk dan menempelkan wajahnya erat-erat ke tubuh Suelang.
tiba-tiba merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Suelang terus menatap Sonya. Dan Sonya langsung mengerti maksud Suelang. Tiba-tiba kakinya terpisah. Sonya menaiki tubuh Suelang. Segera setelah itu, Suelang mengangkat Sonya dan mulai berlari di atas salju. Angin bersiul. Sonya menjambak erat rambut Suelang dengan kedua tangannya. Itu. Seluruh orang begitu bersemangat hingga dia berteriak kegirangan. Melihat ini, Gullinger dan Xiaoru segera mengejar mereka. Saya berkendara sebentar. Saya berkendara sebentar. Gullinger dan Xiaoru berteriak. Segera, Sonya berlari ke bawah. Gullinger duduk. Dan kemudian berganti menjadi Xiaoru. Gadis ketiga itu bersenang-senang bermain dengan Suelang. David tertawa tak berdaya saat melihat adegan ini. Dia mengerti bahwa serigala salju itu terlalu licik untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia mencoba membujuk wanita agar bahagia terlebih dahulu. Bagaimanapun, wanita kini adalah tuan rumah. Setelah bermain sebentar, gadis ketiga itu kembali bersama serigala salju. Begitu mereka melihat David, Sonya memimpin dan berkata, "David, serigala salju ini ada di sini. Kamu tidak bisa mengusirnya." "Ya, kamu tidak bisa mengusirnya. Kalau tidak kami bertiga akan mengikuti Suelang, bukan bersamamu." Gullinger mengancam David, "Saudara Chen, Suelang ini baik sekali. Diamlah." Xiaoru juga mulai memohon. Untuk Suelang, David memandang gadis ketiga itu dengan tak berdaya. Banyak hal telah sampai pada titik sehingga tidak lagi populer. David melirik serigala salju. Dan dia benar-benar melihat sedikit kebanggaan di salju. Mata serigala. Jelas ini adalah strategi yang digunakan oleh serigala salju. "Oke, biarkan Suelang tinggal." David mengangguk. Gadis ketiga itu sangat gembira. Dengan Suelang, perjalanan tidak akan terlalu membosankan. Dan mereka bisa menaiki Suelang saat lelah, yang jauh lebih nyaman. Zhao Chuang memimpin orang-orang untuk mengikuti David dan mereka berangkat menuju pedalaman Pulau Suolong. Kali ini Xiaoru tidak mengusir Zhao Chuang, dan David tidak mengatakan apa-apa. Bab 835. Di sisi lain, pria berjas kehilangan pil binatang Suelang dan dikepung oleh Cheng Kun dan Xuan Yuankai. Merasa sangat tertekan. Dia kini menghadapi inovatif. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak pil binatang, dia mungkin bisa menembus ranah seni bela diri kelas 4. Jika dia beruntung, dia bisa mendapatkan Longjing yang legendaris, dan mungkin menembus puncak seni bela diri. Memikirkan hal ini, mata pria berjas itu menunjukkan fanatisme. Semua kekuatan jahat memiliki keinginan yang tiada taraf akan kekuatan. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil risiko untuk menanamkan ilmu sihir. Mencicit. Seekor tikus salju mencicit dan berlari cepat ke depan pria berjas itu. Pria berjas itu tiba-tiba menamparnya dengan telapak tangan. Dan aura menyesakkan langsung keluar dari telapak tangan, mengenai tikus salju yang berlari kencang di tengah. Tikus salju terbunuh, dan pria berjas itu mengambil tikus salju itu dan meremas tangannya sedikit. Mencemoohkan, tubuh tikus salju tercabik-cabik oleh pria berjas itu, dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Tapi pria berjas itu tidak peduli sama sekali. Pil binatang sebening kristal seukuran jari kelingking jatuh dari kepala tikus salju. Saya tidak menyangka tikus salju kecil ini memiliki pil binatang buas. Sepertinya Pulau Naga ini benar-benar tempat yang bagus. Pria berjas itu mengambil pil binatang itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi saat pria berjas ingin menyingkirkan pil binatang itu, dia melihat Qin Xiaoxian berjalan ke arahnya bersama seseorang. Pria berjas itu mengerutkan kening, membuka mulut dan melemparkan pil binatang itu ke dalam mulut. Lalu memasang postur dan dengan hati-hati menatap Qin Xiaoxian yang datang. "Anak muda, jangan tegang. Kami tidak punya niat jahat. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa." Qin Xiaoxian berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat pihak lain penuh permusuhan.
Pria berjas itu meliriknya dan menemukan bahwa hanya keluarga Qin yang datang. Selesai. Dan dia tidak melihat orang lain. Jadi dia sedikit santai. Apa yang kamu rencanakan? Pria berjas tidak memberitahu Qin Xiaoxian siapa namanya, tetapi bertanya balik pada Qin Xiaoxian. Anak muda, Anda juga dapat melihat bahwa 3 keluarga Gerbang Guntur, keluarga Xuan Yuan, dan Villa Wuying bersatu. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan sumber daya apapun dari Pulau Suolong, maka Suelang akan dibagikan oleh mereka, tetapi tidak ada keluarga Qin. Jadi saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda dan menanganinya. Mereka bersama-sama. Kalau tidak kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kamu akan dibunuh. Kata Qin Xiaoxian terus terang. Pria berjas itu tertegun sejenak. Lalu dengan hati-hati berkata, saya seorang yang setia jahat. Anda berani bekerja sama dengan saya. Anda harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang ingin memiliki hubungan apapun dengan otoritas jahat. Jika tidak, mereka akan dibenci oleh dunia seni bela diri. Kenapa kamu tidak berani? Pulau Suolong yang tidak bisa diakses ini. Hanya kita. Siapa yang tahu bagaimana kita bekerja sama? Ketika Anda meninggalkan Pulau Suolong, ambil jalan Yangguan Anda. Saya akan menutupi jembatan satu papan saya. Berhenti menghubungi. Qin Xiaoxian tidak berpikir serius. Pria berjas itu sedikit mengernyit, memandang Qin Xiaoxian dan menyarankan dengan hati-hati. Lalu mengangguk dan berkata, "Oke, saya berjanji untuk bekerja sama dengan Anda." "Oke, setelah kita bekerja sama, kita tidak perlu takut lagi pada mereka bertiga." Qin Xiaoxian tertawa. Pria berjas itu memegang tikus salju di tangannya dan menyerahkan setengahnya kepada Qin Xiaoxian. Daging dan darah binatang ini adalah suplemen yang bagus. Setelah 3 hari di Pulau Suolong, tidak ada cara untuk menambahnya. Setelah pria berjas itu selesai berbicara, dia langsung mengambil sebagian tikus salju lainnya dan sampingnya. Mulutnya penuh darah, dan pria berjas itu tidak peduli sama sekali. Qin Xiaoxian, daging dan darah binatang ini adalah suplemen yang bagus. Setelah 3 hari di Pulau Suolong, tidak ada cara untuk menambahnya. Setelah pria berjas itu selesai berbicara, dia langsung mengambil sebagian tikus salju lainnya dan sampingnya. Mulutnya penuh darah, dan pria berjas itu tidak peduli sama sekali. Qin Xiaotian, yang berada di samping, hampir muntah saat melihat adegan ini. Dia belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Qin Xiaoxian memandang pria berjas itu dan tersenyum, dan mulai makan dari mulut besar. Hanya saja mata Qin Xiaoxian sedikit sombong. Dia membentuk aliansi dengan pria berjas itu, tapi itu adalah tindakan yang bijaksana. Pada hari ketika dia meninggalkan pulau, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan pria berjas itu. Jika tidak, berita itu akan menyebar, dan keluarga Qin akan menyusul. Bekerja sama dengan para penggarap jahat, nenek-nenek keluarga Qin tidak akan mengampuni dia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.